semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Deantari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu penting dalam hukum pidana, yaitu pidana mati. Ada yang tahu nggak sih pidana mati itu apa? Pidana mati ini merupakan bentuk pidana yang paling berat karena menyangkut hak hidup seseorang. Dalam video ini kita akan membahas banyak hal. Yang saya akan bahas ini termasuk konsep pidana mati dalam hukum Indonesia itu apa, lalu juga ada dasar hukumnya, apa sih aturan yang mengatur tentang tindak pidana ini, lalu adanya juga perdebatan pro dan kontra tentang pidana mati ini, serta menganalisis salah satu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Kita akan menganalisis kasusnya juga nih guys. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa lebih memahami bagaimana pidana mati diposisikan dalam sistem hukum kita, hukum Indonesia. Dan juga banyak negara yang tidak mencantumkan pidana mati dalam KUHP mereka. Semoga kita sekaligus juga kita bisa melihat sejauh mana keadilan bisa tercermin dari putusan hakim. Pertama-tama, kita harus tahu nih konsep pidana mati itu seperti apa. Menurut sejarahnya bahwa pidana mati itu lahir bersama dengan manusia di muka bumi ini. Dengan adanya budaya hukum retalisme, mengumpamakan bahwa pidana mati ini seperti serigala memakan serigala. Menurut Ruslan Saleh, pidana mati ini merupakan hukuman berat menurut hukum positif negara kita. Dan juga banyak juga kan tadi negara-negara lain yang tidak mencantumkan pidana mati ini dalam KUHP mereka. Lalu apa sih definisi pidana mati itu? Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP. Artinya, pidana mati ini sejajar dengan pidana pokok lainnya seperti pidana penjara 1, terus ada kurungan, terus juga ada denda juga. Tetapi hal ini pada KUHP lama yang diatur pada pasal 10 tadi itu terletak pada KUHP lama, sedangkan kita akan memberlakukan KUHP baru pada tahun 2026 pada tahun depan, bahwa pidana mati itu diletakkannya sebagai alternatif bukan sebagai pokok lagi. Untuk apa? Untuk upaya mencegah dilakukannya tindak pidana dan diatur pada pasal 98 KUHP baru. Dan juga sekarang ini pidana mati pelaksanaannya kan secara tertutup. Dan pada zaman dahulu kononnya bahwa pidana mati ini dilakukan secara terbuka dan ditonton oleh banyak orang. Dan contohnya seperti kalau tahu Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini dijadikan tempat eksekusi matinya para pelaku-pelaku tindak kejahatan. Terus dilakukannya tuh di ruang terbuka di depan Museum Fathahillahnya. Dan pada masa sekarang selain pelaksanaannya sudah tertutup, pidana mati juga dijatuhkan oleh hakim dengan masa percobaan selama 10 tahun. Dalam praktiknya, pidana mati sering dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap luar biasa. Misalnya, pembunuhan berencana, tindak pidana narkotika, terus juga tindak pidana korupsi juga masuk, dan pidana terorisme. Namun penerapan pidana mati ini tidak lepas dari kontroversi. Pihak yang pro berpendapat bahwa pidana mati dapat memberi efek jera, melindungi masyarakat, dan memberikan keadilan bagi korbannya. Pihak yang kontra menilai bahwa pihak pidana mati ini atau yang didakwakan pidana mati ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang dijamin oleh konstitusi. Dan juga bahwa pidana mati bukan solusi efektif karena kejahatan tetap ada meskipun hukuman mati itu diberlakukan. Selanjutnya kita akan bahas
apa sih aturan yang mengatur tentang pidana mati ini atau dasar hukum pidana mati ini, bahwa secara hukum positif pidana mati masih berlaku di Indonesia. Dasar hukumnya antara lain KUHP pasal 10 menyebut, ini KUHP lama ya, KUHP pasal 10 menyebut pidana mati ini sebagai salah satu pidana pokok, sedangkan di KUHP baru pasal 98 menyebut pidana mati ini sebagai alternatif dan tidak termasuk dalam pidana pokok lagi. Terus ada undang-undang khusus seperti undang-undang narkotika yang mengatur ancaman pidana mati bagi pengedar atau bandar dalam jumlah besar. Lalu juga ada undang-undang terorisme yang juga membuka ruang untuk pidana mati. Dari segi konstitusi, pada pasal 281 ayat 1, 28I ayat 1, UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Inilah yang menjadi sumber perdebatan, apakah pidana mati ini bertentangan dengan UUD 1945. Pertanyaan ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/3-PUU/5 atau Romawi V garing 2007 dan putusan nomor 34/PUU/XI garing 2013. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati konstitusional tetap harus penerapannya ini harus bersifat khusus, selektif dan hati-hati. Kenapa selektif dan hati-hati? Karena hakim itu ini kan menyangkut hak hidup seseorang ya. Makanya hakim itu harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan, apalagi ini putusan mati yang dimana yang muncul kontroversi pro dan kontranya kan tentang pidana mati ini. Bahkan menurut Pak Prabowo saja bahwa pidana mati ini dianggap seperti makan. Maksudnya makannya seharusnya dilakukan untuk kejahatan terhadap pemerintahan yang sah. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kasusnya nih, kasus nyata, contoh kasus nyata, dan akan dianalisis. Juga berdasarkan tentang pidana matinya ini, kita akan analisis putusan pengadilannya. Begitu. Kita akan bahas ke penjelasan selanjutnya. Oke, sekarang kita analisis putusan pengadilan. Kita cari contoh kasus nyatanya. Saya akan membahas salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat penting, yaitu putusan nomor 3083K garing Pitsus garing 2022. Putusan ini menarik untuk dibahas karena menyangkut penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika. Sebuah isu yang menurut saya juga selalu menjadi perdebatan ya, baik dari sisi hukum dan juga sisi perspektif hak asasi manusianya tadi. Untuk uraian kasusnya ini, terdakwanya ini atau pelakunya namanya Zulkifli alias Midun bin Muhammad, seorang nelayan berusia 28 tahun asal Aceh Timur. Ia bersama beberapa pihak lain terbukti ikut serta dalam pengiriman sabu atau narkotika jenis sabu dari Thailand ke Aceh dengan barang bukti sekitar 100 kg. Lalu Pengadilan Negeri ID dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebelumnya sudah memutus terdakwa ini bersalah dan menjatuhkan pidana mati. Terdakwa kemudian mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan pidana itu. Lalu analisis hukumnya itu gimana sih? Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan terdakwa ini terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika junto pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Pasal ini memang memungkinkan dijatuhkannya pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 20 tahun atau maksimal 20 tahun apabila barang bukti narkotika golongan pertama bukan tanaman melebihi 5 kg. Tadi kan dalam kasusnya kan jumlah barang buktinya ditemukan 100 kg, sehingga
pidana mati dianggap proporsional terhadap kasus ini. Hakim juga menekankan bahwa tindak pidana narkotika adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Kan ada extraordinary crimes dan ada serious crime. Mengapa disebut luar biasa? Karena dampaknya bukan hanya pada individu penggunanya saja, tetapi pada generasi bangsa, stabilitas sosial, dan juga ini mengancam keamanan negara. Oleh sebab itu, penegakan hukumnya pun harus dilakukan secara tegas. Lalu kaitannya dengan HAM ini apa sih? Pidana mati ini kan tadi dibilang tidak lepas dari perdebatan dan kontroversi tentang dalam hal perspektif hak asasi manusianya. Hak hidup mereka juga tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun sesuai diatur dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 tadi. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan seperti putusan nomor 2/PUU/V/2007 menegaskan bahwa pidana mati ini tetap konstitusional asalkan dijatuhkannya secara selektif dan hati-hati. Dalam konteks kasusnya Zulkifli ini, hakim menilai bahwa ancaman yang ditimbulkan dari peredaran narkotika berskala besar ini jauh lebih besar dibandingkan hak individu pelaku, sehingga pidana mati dipandang lebih wajar dan sah sebagai bentuk perlindungan masyarakat luas. Lalu relevansi dengan KUHP baru yang akan diberlakukan nanti tahun 2026 memberikan pengaturan berbeda mengenai pidana mati. Hukuman ini tidak lagi bersifat mutlak, hanya melainkan sebagai pidana alternatif pada pasal 98. Lalu pada pasal 10 akan diadakan pidana mati ini jika hakim telah menjatuhkan pidana mati akan melakukan percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan terdakwa berkelakuan baik, maka pidana mati ini dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dan penjara 20 tahun. Artinya sistem hukum kita ini mulai bergeser dong, lebih humanis meskipun tetap mempertahankan pidana mati tersebut. Lalu kesimpulannya, setelah kita analisis tadi bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 3083/K/Pitsus/2022 menegaskan posisi negara ini tetap mempertahankan adanya pidana mati tersebut untuk kejahatan yang luar biasa saja seperti narkotika dan lain-lain. Dari sisi hukum positif, putusan ini sudah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dari sisi HAM juga perdebatan tetap terbuka, mungkin akan terus terbuka, terutama dengan hadirnya KUHP baru yang menawarkan mekanisme sebagai alternatif, mungkin akan menjadi kontroversi lebih lanjut ya. Dari pembahasan tadi juga dapat disimpulkan bahwa pidana mati adalah pidana pokok yang sah di Indonesia, dan juga dasar hukumnya juga sudah kuat nih, baik dalam KUHP maupun undang-undang yang mengatur khusus tentang tindak pidana tersebut. Namun penerapannya itu harus selektif. Para hakim ini harus selektif karena menyangkut hak asasi manusia kan tadi. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati ini untuk menegakkan rasa keadilan terhadap extraordinary crime khususnya, meskipun kontroversi tetap ada untuk konteks pidana mati di luar extraordinary crimes. Contohnya seperti kasusnya Verdi Sambo juga seperti itu kan, pembunuhan berencana. Menurut saya pribadi, saya berpendapat bahwa pidana mati masih bisa dipertahankan untuk kejahatan luar biasa, tapi penerapannya harus sangat hati-hati dengan memberi ruang bagi gerasi, rehabilitasi, dan pengurangan hukuman jika ada alasan kemanusiaan. Mungkin juga perlu dikaji juga nih
untuk pidana mati ini, apalagi kan dalam KUHP baru nanti diletakkannya sebagai alternatif. Makanya kita perlu juga harus menganalisis hal tersebut, apakah bukan cocok, seperti apakah ini pidana mati ini masih perlu atau tidak dalam penegakan keadilan gitu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita, menambah wawasan, dan juga menjadi bahan refleksi nih untuk kita tentang bagaimana hukum seharusnya menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Semoga video ini membantu. Saya Niputa Deantari, saya ucapkan terima kasih banyak.